Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Ajurumiyah fi Ilmi Qawaidil Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Abdul Mun'im rahimahullahu taala, dan sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang aqsamun lil kalimah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala aqsamun lil kalimah, pembagian kata. Al-awwalu qad yakunu akhirul kalimati alifan maftuhan ma qablaha mislu sa'a al-fata fatusamma mu'tallatan bil alifi. Terkadang akhir dari suatu kata itu ada yang alif berharokat fathah sebelumnya, ya. Jadi alif sebelumnya fathah. Contohnya sa'a, ini kan ada alif ya. Ini namanya alif maksurah, sebelumnya fathah. Sa'a ini fiil, artinya berusaha. Kemudian al-fata ini isim, artinya pemuda. Maka ini dinamakan dengan mu'tal dengan alif. Jadi sa'a dan fata, al-fata ini adalah mu'tal dengan alif. Wa qad yakunu akhiruha wawan sakinatan madmuman ma qablaha mislu yad'u fatusamma mu'tallatan bil wawi. Dan terkadang akhirnya itu waw sukun yang didomahkan apa yang sebelumnya. Contohnya yad'u, ya. Maka dinamakan ini dengan mu'tal dengan waw, ya. Ini yad'u fi'il mudhari dari da'a, artinya sedang berdoa. As-salisah atau as-salis wa qad yakunu akhiruha ya'an sakinatan maksuran ma qablaha mislu yarmi al-qadi fatusamma mu'tallatan bil ya'i. Dan terkadang ada yang akhirnya itu ya sukun yang dikasrohkan apa yang sebelumnya. Contohnya yarmi dari kata roma, artinya melempar. Al-qadi, ya, artinya pemutus hukum atau hakim, ya, qadi. Maka dinamakan ini mu'tal dengan ya. Wa tusamma hadhil hurufu al-alifu wal wawu wal ya'u huruf al-illati. Dan huruf-huruf ini dinamakan, ya, huruf-huruf ini yaitu huruf alif, waw dan ya dinamakan dengan huruf ya illat, ya. Ar-rabi, yang keempat, ammal kalimatul lati laisa fi akhiriha harfun min hadhihi al-huruf as-salasati mislu yaktubu Muhammadun fatusamma sahihatan wa sayati zikrun lidzalika fi hinihi. Adapun kata-kata yang di akhirnya tidak terdapat salah satu dari tiga huruf ini, seperti yaktubu ini kan akhirnya ba biasa, artinya sedang membaca. Muhammadun, ya, ini diantara nama Nabi Muhammad SAW. Ini kan nggak ada huruf ilatnya, tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya pada akhirnya. Maka ini dimakan dengan fi'il atau isim yang sahih. Wa sayati dzikrun lidzalika fi hinihi, dan insyaallah nanti akan datang penjelasannya pada saatnya. Mulahadzat, ya, perhatian-perhatian atau catatan-catatan. Al-ula, al-alifu la yadharu 'alaiha ad-dhammu wala al-fathu wala al-kasru. Yang namanya alif itu tidak nampak padanya dhammah, tidak pula fathah, dan tidak pula kasr. Artinya alif itu nggak bisa dikasih harokat. Karena kalau alif dikasih harokat a, i, u, ini bukan alif lagi namanya hamzah. Karena alif itu fungsinya hanya sebagai mat saja, bukan, ya, nggak bisa dibaca. Kalau alif bisa dibaca jadi a, i, u, ini bukan alif, ini namanya hamzah.
فإذا وقعت في آخر كلمة قدرت هذه الثلاثة عليها لتعذر النطق بالضمة والفتحة والكسرة على الألف مثل سعى وهدى وقضى ودعا ولن يتوانى. Maka apabila kata-kata ini ya terjatuh terletak pada akhir maka apabila alif terletak pada akhir suatu kata, dia ditakdirkan ya muqaddar. Kenapa muqaddar? Karena adanya uzur mengucapkan dhammah, fathah dan kasrah di atas alif. Contohnya sa'a, hada, qadha, da'a, samalan yatawana. Ini semuanya ya kita katakan fi'lun madhi, misalnya sa'a dan ini kan sa'a, hada, qadha, mada'a sama ya. Kita katakan sa'a fi'lun madin mabni ala fathin muqaddarin alal alifi. Ya, jadi ditakdirkan dia. Karena selamanya dia nggak akan bisa dikasih harokat. Ini mungkin karena mabni, i'rabnya agak susah ya. Mungkin kita kasih contoh yang fi'il mudhari ya. Misalnya tawana itu kita katakan fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamat nasbi fathatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'zuru. Jadi tetap kita katakan dia itu dinasabkan, cuma tanda nasabnya adalah fathah yang ditakdirkan di atas alif. Ya. Kenapa fathahnya enggak nampak? Mana'a min zuhuriha, yang mencegah dari penampakan dari fathah tersebut adalah at-ta'zuru, uzur. Ya, artinya sampai kapanpun tidak akan bisa dikasih harokat. Karena alif itu nggak akan bisa dikasih harokat. Nah, as-saniyah, catatan yang kedua, al-ya'u fi akhiril kalimati la tadharu 'alaiha ad-dhammatu wal kasratu. Fayakunu i'rabuha hina idzin muqaddaran. Mislu ja'a al-qadi wa nadhartu ila ad-da'i. Wa tadharu 'alaiha al-fathatu li khiffatiha. Ya. Mislu ra'aitul qadiya walan armiyal kurata. Tadi kita bahas alif, sekarang kita bahas ya. Ya pada akhir suatu kata tidak tampak dhamma dan kasrah. Artinya kalau ada fi'il atau isim yang akhirnya huruf ya, huruf mu'tal, huruf ilat ya, maka dia nggak boleh dikasih dhamma sama kasrah. Maka i'rabnya itu ketika itu muqaddar, ditakdirkan. Contohnya ja'al qadi. Ja'al qadi, kan al-qadi ini fa'il ya. Kita katakan ja'a fi'lun madin, al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min zuhuriha as-siqalu. Nah, ini bedanya yang akhirnya alif dengan yang akhirnya ya dan juga waw. Kita katakan yang menyebabkan dhammah tidak tampak pada al-qadi bukannya uzur. Karena sebenarnya bisa aja kita katakan ja'al qadiyu ya. Ja'al qadiyu bisa banget. Cuma berat kan ja'al qadiyu, apalagi ja'al qadiyi gitu kan. Itu berat. Sebenarnya bisa, tapi berat. Makanya kita katakan mana'a min zuhuriha as-siqalu. Begitupun kalimat wa nadhartu ila da'i. Aku melihat seorang da'i. Di sini kan nadhartu fi'il fa'il, ila da'i jar majrur. Sebenarnya bisa aja kita katakan nadhartu ila da'i, gitu kan? Hanya berat. Maka kita katakan ila da'i ila harfu jarin ad-da'i majrurun bi ila wa alamatu jarihi ya kasratun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min zuhuriha as-siqalu. Ya, jadi kalau ya kita hanya katakan as-siqalu, berat aja. Kalau alif kan at-ta'zur, uzur, sampai kapan pun nggak akan bisa. Dan fathah boleh nampak padanya karena ringannya. Jadi kalau dia mansub boleh fathah. Contohnya ra'aitul qadiya. Ra'aitul qadiya ini zahirah ya.
Kan kalau ja'al qadi sama nazartu ila da'i ini i'rabnya muqaddarah. Tapi kalau ra'aitul qadiya karena ringan diucapkan maka dia boleh fathah zahirah. Kita katakan ra'aitul qadiya, ra'aitu fi'lun wa fa'ilun, al qadiya maf'ulun bihi mansubun wa alamat nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Walan armiyal kurata, dan aku tidak akan melemparkan bola. Di sini kenapa dibaca lan armiya difathahkan? Karena ringan. Kita katakan lan harfu nasbin, armiya fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Jadi zahir dia. Sedangkan al-qurata adalah maf'ul bihnya. Taib, as-salisa yang ketiga, al-wawu fi akhiril kalimati la tadharu 'alaiha ad-dhammatu fayakunu i'rabuha hina idzin muqaddaran mislu yad'u, amma al-fathatu fa innaha tadharu 'ala al-wawi kama tadharu 'ala al-ya'i wa dzalika li khiffatiha mislu lan yad'u. Waw pada akhir suatu kata tidaklah tampak atasnya dhammah, ya, maka i'rabnya ketika itu muqaddar, ditakdirkan. Contohnya yad'u, ya. Kan sebenarnya yad'u bisa aja kita baca yad'u gitu kan. Cuma kan berat. Adapun fathah maka dia dizahirkan, ya. Maka dia tampak di atas waw sebagaimana tampak juga di atasnya. Jadi yang akhirnya ya sama akhirnya waw sama kasusnya kalau nasab. Kalau dia mansub fathahnya zahirah. Misalnya lan yad'uwa, lan harfu nasbin yad'uwa fi'lun mudhari' mansubun wa alamun nasbihi fathatun zahiratun bi akhirih. Tapi kalau yad'u misalnya kalimat yad'ul muslimun Allah, ya, yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafhi dhammatun muqaddaratun 'ala al-wawi mana'a min zuhuriha as-siqalu. Nah, ini dia cara i'rabnya. Kemudian ar-rabi'ah al-ya'u fil munada harfu illatin. Ya yang ada pada lafaz al-munada adalah huruf illat. Wal ya'u fi ijtahada, ini ijtahidi ya. Wal ya'u fi ijtahidi ya'ul mukhatabati atau ya'al mukhatabati wa hiya ismun la harfun. Ya pada lafaz ijtahidi, bersungguh-sungguhlah engkau, ya, ini untuk perempuan ya. Ya-nya adalah ya mukhatabah. Ya mukhatabah ini dia isim bukan huruf. Wal ya'u fi kitabi ya'ul mutakallimi. Afwan tadi berarti benar ya. Wal ya'u fi ijtahidi ya'ul mukhatabati, khobarnya. Wal ya'u fi kitabi ya'ul mutakallimi wa yasmun la harfun. Dan ya yang ada pada lafaz kitabi buku saya, ini ya-nya adalah yang mutakallim. Dan yang mutakalim itu termasuknya isim karena dhamir itu semuanya isim, la harfun, bukan huruf. Wa i'rabul ismi alladhi fi akhirih ya'ul mutakallimi yakunu muqaddaran la zahiran. Taqulu hadha kitabi wa qara'tu kitabi wa tasaffahtu 'iddata safahatin min kitabi. Dan i'rab bagi isim yang di akhirnya terdapat ya mutakallim itu i'rabnya ditakdirkan, bukan zahir. Jadi ya kalau ada ya mutakallim nempel sama isim, dia i'rabnya sama muqaddar juga. Taqulu hadza kitabi, contohnya hadza kitabi, hadza kan ismu isyarah sebagai mubtada. Kitabi kita katakan khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Itu i'rab ringkasnya. Jadi dia ya muqaddarun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Mana min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabati. Yang mencegah dari penampakan dari, kan kalau hadza kitabi harusnya dhammah kan. Tapi kan kalau dhammah lucu, hadza kitabui, enggak mungkin. Kenapa? Karena kan kalau dalam bahasa Arab ada ya sukun, sebelumnya harus kasroh, nggak boleh kita baca hadza kitabui. Makanya yang dimenangkan kasroh hadza kitabi. Makanya kita bilang tanda rafa'nya itu adalah dhammah yang ditakdirkan atas sebelum ya mutakalim. Berarti kan kasroh dia.
Mana min dzuri istiqlalul mahalli, yang mencegah dari penampakan dhamma adalah rebutan tempat dengan harokat yang sesuai. Kenapa dibilang rebutan tempat dengan harokat sesuai? Karena dalam kaidah penulisan bahasa Arab, kalau ada yang mutakalim sukun, kalau ada ya sukun, sebelumnya kasroh, sebagaimana kalau ada wawu sukun, sebelumnya dhamma. Dan kalau ada alif, sebelumnya fathah. Makanya yang menang adalah kasroh. Itu cara ngerapnya. Begitupun waqara'tu kitabi, ini sama. Kita katakan kitabi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi mana min duri ishtighalul mahalli bi harakatil munasabati atau munasibati. Kemudian tasaffahtu iddata safahatin min kitabi, sama, min kitabi min harfu jarin, kitabi majrurun bi min wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi mana min dura isyighalul mahal bi harakatil munasibati. Kemudian nanti ya-nya adalah mudhaf ilaih. Itu cara ngi'rabnya. Tapi mungkin sampai sini dulu. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.